Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai kekompakan dalam mata kuliah analisis fungsional ya. Berarti ya kekompakannya ya di ruang metrik atau di ruang bernorma atau ya pokoknya ruang-ruang yang sudah kita pelajari aja ya. Nah, kalau misalkan kalian diberi tugas kelompok oleh atasan kalian, entah itu guru, dosen, atau bos. Anda dan teman-teman ya, diberi misi X gitu, suatu misi gitu. Nah, kalau misalkan ingin misi itu tercapai, harus kerja kelompok dong, dan kelompoknya harus kompak. Nah, kompaknya seperti apa sih? Artinya, setiap orang dalam tim tersebut haruslah mengerjakan bagian-bagian yang telah diberikan, dan tujuan kalian harus sama dong, yaitu sama-sama menyelesaikan misi X itu. Nah, ternyata kerja kelompok yang seperti ini juga telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, itu potongan terakhirnya aja sih. Depannya ada ayatnya ya, ada ayat yang lebih panjang. Dalam analisis fungsional, kekompakan sendiri didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kita punya ruang metrik X, nah ruang metrik X ini akan disebut sebagai ruang metrik yang kompak jika dan hanya jika setiap barisan di X yang barisan tersebut pasti haruslah memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, sementara subruang yang kompak definisinya juga serupa sih. Artinya setiap barisan dalam subruang tersebut juga memiliki subbarisan yang konvergen. Tuh. Salah satu sifat dari subruang yang kompak adalah subruang metrik yang kompak itu pasti tertutup dan terbatas. Untuk buktinya seperti ini. Jadi, kita ambil sembarang titik di tutupannya. Andaikan subruangnya itu adalah M ya. Misalkan ini adalah M. Nah, sekarang kita ambil suatu titik di subruang tersebut, di tutupannya itu ya. Yaitu titik X ini adalah titik akumulasinya. Nah, kalau misalkan X ini adalah titik akumulasi, berdasarkan definisi dari titik akumulasi, pasti dia memiliki akumulasi. Nah, dia akan ada suatu barisan yang konvergen ke X tersebut, gitu kan. Ini definisi aja ya, definisi dari titik akumulasi. Selanjutnya, tadi kita punya M-nya ini adalah subruang yang kompak. Artinya, tadi kan kalau berdasarkan definisi ruang kompak adalah setiap barisan di M di himpunan tersebut memiliki subruang yang konvergen, gitu kan. Subruang yang konvergen artinya titik konvergenannya juga harus ada di himpunan tersebut. Nah, ini kan ada barisan ini nih, XN di M. Nah, XN-nya konvergen ke X, maka haruslah X-nya ada di M juga, gitu. Berikutnya, karena kita punya setiap barisan di M ini memiliki titik konvergensi, titik limit yang ada di M juga, berarti M tertutup dong. Ya, itu definisi dari himpunan tutup aja sih. Nah, sekarang jadi kita udah punya ini ya, subruang metrik yang kompak berakibat ruang tersebut tertutup. Ini tertutup. Sekarang andaikan dia tidak terbatas. Karena M tidak terbatas, maka kita dapat memilih suatu barisan di M, barisan di N gitu ya,
Sehingga jarak antara YN dengan B ini akan lebih besar daripada N untuk suatu B. Di sini B-nya adalah anggota atau elemen dalam himpunan M ya, ada yang kurang. Kenapa begitu? Anda dapat melihat di buku utamanya, di buku Analysis Introductory Functional Analysis Application, buatannya Erwin Kreyszig, halaman 26, bahwa suatu himpunan M yang tak kosong ini disebut sebagai himpunan yang terbatas atau bounded jika diameternya, yaitu do M, ini sama dengan supremum dari D X, Y, ini dimana X dan Y-nya anggota M. Nah, ini tuh berhingga. Ini disebut terbatas. Nah, sekarang kalau misalkan andaikan M ini tadi terbatas, andai terbatas ya, bukan yang seperti ini, maka harusnya D dari YN, B mungkin untuk segala macam B, untuk segala macam YN atau apapun itu, ini pasti berhingga. Artinya pasti kurang dari atau mentok sama dengan suatu konstanta aja ya. Nah, kalau ternyata M-nya tidak terbatas, berarti kan kita ambil sembarang C, pasti nanti akan ada elemen B misalkan, sehingga D dari YN, B ini lebih besar dari C-nya gitu. Oh, ini nggak pakai sama dengan ya, cuma lebih besar. Nah, di sini C-nya saya ambil N, pakai N yang ini. Lalu YN-nya dan B-nya adalah suatu gitu. Nah, karena YN-nya ini selalu berlaku demikian, maka YN, dan ini kan nanti kan YN-nya juga merupakan barisan yang tidak terbatas dong. Karena setiap mau diambil suku 1 nanti akan ada elemen yang berlaku demikian. Suku 2 akan berlaku demikian, suku 3 dan seterusnya. Lama-lama semakin besar, maka YN bukan merupakan barisan yang terbatas. Nah, kalau misalkan YN-nya bukan barisan yang terbatas, maka tentu dia tidak memiliki subbarisan yang konvergen. Karena subbarisannya juga masih tidak terbatas juga dong. Barisan gedenya aja tidak terbatas, apalagi pun dengan subbarisannya gitu. Karena subbarisannya juga tidak terbatas juga harusnya. Akibatnya subbarisannya juga tidak konvergen. Nah, kalau dia tidak konvergen, berarti M-nya nggak kompak dong. Kalau M-nya nggak kompak, berarti M-nya nggak kompak berarti bertentangan atau kontradiksi dengan fakta ini gitu. Akibatnya pengandaian ini salah. Nah, kalau pengandaiannya salah berarti M haruslah terbatas. Nah, untuk converse-nya itu tidak berlaku. Kalau kita hanya memiliki himpunan subruang ya, subruang metrik yang terbatas, maka belum tentu dia tertutup, apalagi kompak gitu loh. Contohnya adalah kita pilih saja ruang L2. Di L2 itu, L2 masih ingat nggak? Itu barisan di mana himpunan barisan ya, di mana metrik 2-nya, metriknya yang tertentu ya. Bukan metrik 2 sih, tapi sigma dari nilai mutlak dikuadratkannya itu berhingga atau terbatas. Nah, di L2 ini kita pilih barisan EN, di mana EN masing-masing EN-nya ya. Jadi ada E1, E2, E3 gitu. Di L2 itu kita pilih barisan EN, di mana E1 ini sama dengan barisan 1,0, 0, 0, 0, dan seterusnya 0 semua. E2 ini adalah 0, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya 0 semua. E3 ini adalah 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. E4 0, 0, 0, 1,
0, dan seterusnya. Pokoknya di suku ke N tuh bernilai 1 aja, sisanya bernilai 0. Tentu norm dari EN itu sama dengan 1 ya. Anda bisa melihat lagi definisi dari norm di L2 itu seperti apa di video-video saya sebelumnya atau di buku referensi utama kita ya. Perhatikan bahwa EN ini tidak memiliki titik akumulasi atau titik limit. Ya gimana orang barisannya 0, 0, 0, 1, satunya pokoknya suku ke N aja. Ntar kalau N-nya menuju ke tak hingga, apakah Anda bisa menentukan tak hingganya berapa atau suku ke tak hingganya itu gimana? Kan enggak kan? Artinya barisan N ini tidak memiliki titik akumulasi. Nah, kalau dia tidak memiliki titik akumulasi berdasarkan definisi dari himpunan ruang tertutup, maka L2 ini bukanlah ruang yang tertutup. Apalagi kompak, gitu loh. Karena definisi kompak adalah setiap barisan dari ruang atau subruang tersebut harus memiliki subruang yang konvergen. Nah, ini ada barisan yang tidak memiliki titik limit. Gimana subruangnya mau memiliki titik limit gitu loh. Berikutnya ada teorema kekompakan yang menyatakan bahwa pada ruang bernorma dengan dimensi berhingga, sembarang himpunan M subruang M itu kompak jika dan hanya jika M tertutup dan terbatas. Jadi ini tuh gini loh. Sebenarnya kalau misalkan mau diilustrasikan adalah ilustrasinya ya nih ya. Jadi kekompakan itu terkait dengan tertutup dan terbatas. Tadi ini bernilai salah, yang ini salah karena dia hanya terbatas saja, tidak tertutup. Gitu. Belum tentu tertutup. Gitu. Kalau dia terbatas dan tertutup pasti dia kompak. Contohnya, bukan contoh sih, ilustrasinya adalah kalau misalkan kalian memiliki ya sama, balik lagi kerja sama tim gitu kan. Anda diberi suatu misi X gitu. Misalkan misinya itu adalah membangun gedung pencakar langit di atas kolam gitu misalkan. Sebenarnya sih nggak mustahil ya. Ya, asumsikan itu deh. Membangun gedung 7 lantai aja di atas kolam. Di atas kolam renang misalkan. Nah, itu tuh kalau misalkan Anda mau membuat itu, kalian harus memiliki tim yang kompak dong. Mulai dari tukang bangunannya, kulinya, arsiteknya, dan kawan-kawannya gitu. Kalau misalkan arsiteknya ingin membuat bentuknya seperti ini, tapi kuli bangunannya nggak mau bikin seperti itu gitu. Kuli bangunannya misalkan nggak mau ngambek gitu, nggak mau beliin batu bata, atau tukangnya ngambek nggak mau nyemen dan seterusnya, kan ya repot, nggak jadi kompak, nggak berhasil gitu kan. Nah, supaya itu berhasil, maka tim kalian tuh haruslah selain tim yang solid ya, memiliki visi yang sama. Visi itu kalau di analisis real ini ilustrasinya misalkan adalah titik limit tadi. Gitu. Titik limit atau visi atau misi itu adalah tujuannya atau ya tadi tanda bahwa itu adalah kompak gitu. Harus memiliki visi yang sama. Terus habis itu agar kompak, maka tim kalian itu harus memiliki jumlah yang tetap dan orang yang tetap. Artinya jumlah yang tetap, orang yang tetap berarti dia terbatas dong. Jumlahnya tetap ya. Jumlahnya tetap itu berarti dia terbatas. Kalau orangnya tetap itu aja berarti tertutup. Nggak membuka lowongan untuk orang lain gitu. Ya bayangin aja kalian mau bikin bangunan 7 lantai, terus pertama tukangnya si Bapak A. Besoknya Bapak A-nya nggak masuk, ngambek atau gimana, digantiin sama Bapak B. Nah kinerjanya Bapak A sama Bapak B kan belum tentu sama. Kecepatannya belum tentu sama, tenaganya belum tentu sama, pemikirannya belum tentu sama, gitu kan. Terus besoknya lagi arsiteknya yang ganti, si C. Atau besoknya lagi ketambahan arsitek lagi tambahan. Nah, kalau ada satu arsitek mungkin bisa nyambung lah ya. 2 arsitek belum tentu pikirannya nyambung gitu. Besoknya lagi ketambahan lagi arsitek lanjutannya, belum tentu nyambung juga gitu. Bisa jadi malah tengkar gitu. Makanya kalau mau kompak,
mau berhasil tujuannya, ya kelompoknya ya harus tertutup dan terbatas, harus jelas siapa aja yang berperan dalam pembangunan itu, berapa jumlahnya, seperti itu sih. Jadi itu ya, kalau mau kompak harus tertutup dan terbatas. Wajib jika dan hanya jika. Pembuktiannya dalam hal ini adalah sebagai berikut. Jadi tadi yang ke arah sana, ke arah kanan, di mana M ini kompak. Jika M kompak, maka M tertutup dan terbatas. Itu sudah terbukti ya tadi di teorema sebelumnya. Lemma sebelumnya. Nah, sekarang kita membuktikan ke arah sebaliknya. Jadi misalkan M ini adalah subruang yang tertutup dan terbatas. Karena dia terbatas, maka dimensinya bisa kita carilah ya. Misalkan saja dimensinya adalah N. Nah, kalau dimensinya N, berarti dia memiliki basis sebanyak N elemen ya. Misalkan saja E1 sampai En. Lalu kita ambil XM barisan di M. Tadi kan mau menunjukkan bahwa M ini kompak kan. Kalau mau menunjukkan M itu kompak, berarti kita ambil suatu barisan di M. Berdasarkan definisi aja. Yang akan ditunjukkan adalah M ini kompak. Definisi kompak adalah setiap barisan di M ini memiliki subbarisan yang konvergen. Itu kan? Nah, sekarang kita ambil saja barisan itu, misalkan XM. Tadi XN ya, ini saya beri contoh XN, ini pakai XM. Akan kita tunjukkan bahwa dia memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, karena basisnya E1 sampai En, berarti XM ini dapat dinyatakan sebagai suatu konstanta dikalikan E1 sampai suatu konstanta lainnya dikalikan En. Ada N banyaknya konstanta. Di sini M ini bukan pangkat ya, tapi indeks ya. Saya beri kurung untuk membedakan dengan pangkat. Nah, karena M itu terbatas, maka akan ada suatu konstanta sehingga norm dari XM itu lebih kecil atau sama dengan K. Kemudian, untuk suatu konstanta lain, yaitu C yang positif, kita bisa menyatakan bahwa XM ini, pertama ini ya dimasukkan ya, norm dari XM itu kurang dari sama dengan K. XM-nya dijabarkan seperti ini, menjadi demikian. Ini berdasarkan lemma kombinasi linear yang ada di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Atau kalau di buku utama kita, yaitu bukunya Erwin Krejcik tadi itu ada di halaman 72, di subbab 2.4, di lemma 2.4 strip 1. Nah, karena berlaku demikian, berarti kan sigma dari CJM ini akan kurang dari sama dengan K dibagi C. C ini pindah ke sebelah sini ya, pindah ke ruas sini. Maka sigma ini akan kurang dari sama dengan suatu konstanta. Artinya, barisan CJM-nya sendiri itu adalah barisan yang terbatas. Karena dia barisan terbatas dan tentunya ini si 1 sampai si N, pokoknya si J ini adalah barisan atas lapangan yang berlaku ya, entah dia real atau kompleks, pokoknya atas suatu konstanta yang berlaku. Menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass, barisan ini akan konvergen ke suatu bilangan, yaitu si J. Jadi ini tadi kita punya X1 ini sama dengan si 1, 1, E1 ditambah dan seterusnya sampai si N 1, En, lalu X2 ini sama dengan si 1, 2, E1 ditambah dan seterusnya sampai si N2, En, nanti ada X3 sama dengan si 1, 3, E1 ditambah dan seterusnya sampai si N3, En, dan ini barisan ini akan konvergen ke si 1, barisan yang ini akan konvergen ke si N, nanti ada juga konvergennya ke si 2, si 3, dan seterusnya.
Nah, ini tuh barisan ini sendiri, karena ini barisannya konvergen ya, barisannya ini konvergen, masing-masing konvergen, maka kita bisa memilih masing-masing dari barisan ini, misalkan X2, X4, X, dan seterusnya, sehingga barisan X ini, subbarisan ini, X2, X3, X atau X berapapun, itu kita definisikan lagi sebagai barisan Zm, dimana tadi Zm-nya ini kan masing-masing koefisiennya konvergen ke nantinya ke C1 E1 ditambah C2 E2 ditambah dan seterusnya sampai CN EN ini kan. Nah, barisan subbarisan ini digabung menjadi barisan Zm. Jadi nanti mungkin XJ mungkin gitu, atau X apapun itu ya, dimana ini akan konvergen ke Z dan Z-nya itu sama dengan ini tadi. Nah, karena M-nya tertutup, maka Z ini haruslah ada dalam M juga. Itu definisi M tertutup ya. Karena ternyata titik konvergenannya ada di M juga, maka M itu kompak. Dari ini ya, ini dan ini. Berarti M itu kompak. Terbukti deh kalau misalkan kompak itu berelasi, yaitu suatu subruang itu kompak jika dan hanya jika dia tertutup dan terbatas. Berikutnya ada lemma Riesz. Jadi, dalam lemma ini, dia hanya menyatakan bahwa ini kalau misalkan saya punya suatu himpunan X, misalkan X-nya itu adalah semua kertas atau semua dalam layar ini ya, semua yang warna putih ini. Lalu saya punya Y dan Z, di mana Y dan Z ini adalah subruang dari X. Dia nggak nyebutin sih Z-nya itu tertutup atau enggak. Jadi bisa jadi putus-putus ya. Bisa jadi terbuka di Z-nya, X-nya semuanya yang tadi. Lalu Y itu adalah himpunan bagian wajar, artinya atau proper subset dari Z. Ya, inilah Y. Dan dia tertutup. Maka untuk setiap theta ini suatu konstanta antara 0 sampai 1, kita dapat menemukan suatu elemen. Ini maaf bukan Z bilangan bulat tapi Z biasa. Z ini maksudnya ya. Kita dapat menemukan suatu elemen di Z sehingga berlaku sini misalkan Z-nya, Z kecil, ini Z besarnya, sehingga berlaku norm dari Z ini itu 1 dan jarak antara Z dengan Y-nya nggak tahu yang mana, itu lebih besar sama dengan theta. Jadi untuk setiap theta, untuk setiap konstanta 0 sampai 1, misalnya kita ambil tetanya setengah, tetanya 1/7 dan seterusnya, maka kita bisa menemukan Z. Jadi Z-nya ini yang tunggal ya, yang bergantung sama tetanya. Nggak tunggal sih, pokoknya Z-nya bergantung theta, sehingga norm dari ini itu 1 dan jarak dengan setiap titik di sini itu akan lebih besar daripada konstanta ini gitu. Lebih besar daripada konstanta theta itu. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Jadi misalkan V itu ada dalam himpunan Z dibuang Y. Ini gambarnya. Jadi X-nya ini, Z-nya yang itu, Y-nya seperti itu. Nah, sekarang asumsikan V itu adalah sebuah titik di dalam Z tapi di luar Y. Dan A adalah infimum dari norm V dikurangi Y. Untuk Y-nya yang ada dalam himpunan Y. Jadi A itu adalah jarak sebenarnya, jarak terdekat antara V dengan himpunan Y. Nah, dia infimum kan? Jarak terdekat antara V dengan Y.
Nah, karena Y-nya adalah himpunan yang tertutup, maka A ini pasti lebih besar dari 0. Tidak mungkin sama dengan 0. Karena tadi Y-nya tertutup. Kalau sama dengan 0 berarti ya titiknya ada di garis ini dong. Nah, garis ini kan termasuk dalam Y, Mas Yan. Kan nggak mungkin. Gitu. Dan namanya jarak pasti positif ya. Berikutnya kita ambil sembarang theta yang diinginkan, yaitu koefisien kosanta di antara 0 dengan 1. Maka kita bisa menemukan Y0 dalam Y sehingga berlaku demikian. Artinya gini, tadi kan A itu infimum ya. Berdasarkan definisi infimum, kalau kita ambil suatu bilangan lebih tinggi dikit dari infimum tersebut, maka akan ada elemen yang memenuhi ini. Dengan demikian, kalau misalkan kita ambil lebih dikit, bilangan yang lebih besar sedikit daripada A, yaitu A per theta, maka pasti akan ada Y0 di Y sehingga berlaku ini. Oh ya, karena tadi tetanya itu ada di antara 0 dengan 1, maka A per theta ini sama dengan suatu bilangan lebih besar dari 1 dikalikan A ya. Jadi yang ini ke sini itu berlaku karena tetanya lebih besar, tetanya ada di antara 0 1. Nah, sekarang kita pilih suatu elemen Z, di mana Z itu adalah V dikurangi Y0, vektor pengurangan vektor ya. Pengurangan vektor itu maksudnya adalah penjumlahan dengan inverse vektor. Bisa lah ya ini ya. Dikalikan suatu skalar, di mana skalarnya adalah 1 per norm dari V min Y0. Nah, tentu yang ini dibagi sama ini, hasilnya adalah 1. Kalau dinormkan ya, norm dari Z pasti adalah 1. Nah, sekarang kita buktikan bahwa nanti itu norm dari Z min Y itu akan lebih besar sama dengan theta. Kita pilih sembarang Y. Jadi ini ada yang kurang, yaitu kita pilih sembarang Y anggota dari Y besar, maka Z-nya itu kita kembalikan seperti yang tadi, ini, dikurangi Y. C-nya kita keluarkan, berarti nanti dikalikan C inverse Y. Lalu kita pilih elemen baru, yaitu Y1, di mana Y1 itu adalah Y0 plus C inverse Y. Tentu ini ada di Y juga, Y besar. Karena ini merupakan, ya ini ya, Y-nya tadi udah anggota Y besar. Dikalikan skalar aja. Karena Y besarnya ruang vektor, pasti ini ada di Y besar. Lalu dijumlahkan penjumlahan antar vektor juga pasti ada di ruang vektor tersebut. Nah, berdasarkan definisi dari ini tadi, infimum, jarak terdekat ya, tentu karena Y1-nya ini anggota Y, tentu norm dari V min Y1 itu akan lebih besar, mentoknya minimal sama dengan A. Lalu kita tuliskan kembali yang ini, norm dari Z min Y itu sama dengan C kalikan norm V min Y1, dan norm V min Y1 tadi kan sama dengan A, berarti ini akan lebih besar sama dengan CA. C-nya kita kembalikan seperti ini, menjadi ini. Lalu kita tadi punya V min Y0 itu kurang dari sama dengan A per theta, maka seper V min Y0, seper normnya ya, norm V min Y0 akan lebih besar sama dengan A per theta. Nah, ini tinggal dicoret aja, nanti jadinya theta saja. Udah berlaku. Terbukti. Berikutnya ada teorema dimensi berhingga.
Jadi kalau misalkan kita punya suatu ruang bernorma, dan dalam ruang bernorma tersebut berlaku sifat setiap bola satuannya itu kompak, maka kita dapat mengatakan bahwa X itu pasti berdimensi hingga. Untuk pembuktiannya silahkan dibuktikan sendiri ya. Sudah ada di buku sih, tinggal kalian pelajari saja. Berikutnya ada pemetaan kontinu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu pemetaan kontinu T, lalu ada suatu subruang kompak, maka subruang hasil pemetaannya pasti juga kompak. Pembuktiannya, ya kita cukup membuktikan bahwa setiap barisan di TM, setiap barisan dari image-nya, setiap barisan dari hasil pemetaannya, itu pasti memiliki subbarisan yang konvergen di TM juga. Nah, buktinya gini, kita ambilkan saja barisan YN misalkan, di mana barisan YN ini ada di TM. Lalu, berarti kan setiap YN-nya ini pasti sama dengan T dari suatu barisan ya, anggap saja XN. Di mana XN-nya ini ada di M. Nah, tadi kan kita punya M-nya kompak nih. Kalau M-nya kompak, berarti setiap barisan yang tadi itu termasuk XN, setiap barisan di M termasuk XN ini pasti memiliki subbarisan yang konvergen. Misalkan subbarisannya ini adalah subbarisan atau barisan baru yaitu XNK. Nah, XNK tadi kan konvergen nih. Kita petakan. Kita petakan ke menggunakan pemetaan T, yaitu TXNK. Tadi kan setiap XN ini pemetaannya adalah YN. Berarti kalau TXNK berarti ini menjadi barisan menjadi elemen YNK, di mana barisan YNK ini merupakan subbarisan dari YN. Karena T-nya kontinu, maka kalau XNK-nya ini konvergen, berarti YNK-nya juga haruslah konvergen, yaitu ke titik XNK. Untuk pernyataan yang terakhir, Anda bisa mencari pembuktiannya di buku ini atau di buku-buku lainnya ya. Ya sudah, karena tadi YN-nya adalah sembarang barisan di TM, lalu dia memiliki subbarisan yang konvergen, ya berarti TM-nya kompak. Selesai. Berikutnya ada korolari maksimum dan minimum. Yang intinya adalah kalau misalkan kita memiliki pemetaan yang kontinu, lalu kita dari TM itu domainnya itu kompak, maka range-nya, oh ya di sini T-nya itu dari X ke R ya, di mana M-nya ini adalah subbarisan dari subruang dari X. Nah, kalau misalkan M-nya kompak, maka hasilnya atau image-nya itu memiliki nilai maksimum minimum, dan nilai maksimum dan minimumnya ini itu merupakan hasil pemetaan suatu atau beberapa titik di M. Gitu sih. Jadi kalau misalkan ini saya punya X-nya sekian, lalu saya punya M di sini. T itu memetakan dari X ke garis bilangan real. T-nya kontinu.
Nah, untuk M sendiri dipetakan cuman ke sini aja misalkan. Ini adalah TM. Nah, kalau M-nya kompak, maka nanti hasil fungsinya pasti memiliki nilai maksimum dan minimum, di mana maksimum dan minimum ini sendiri itu adalah hasil pemetaan dari suatu titik atau beberapa titik di M. Seperti itu. Pembuktiannya adalah karena TM ini subset dari R, dan tadi kita punya kalau M-nya kompak, maka TM-nya ini kompak juga. Kalau TM-nya kompak, maka dia tertutup dan terbatas. Nah, berdasarkan karena dua ini, maka saya bisa menyatakan bahwa infimum dari TM ini pasti juga merupakan anggota dari TM itu sendiri. Tadi ini TM tutup dan terbatas ini berarti bisa saya nyatakan sebagai interval ya. A, B mungkin, atau gabungan dari AI, BI misalkan A1, B1, gabung A2, B2 dan seterusnya. Pokoknya tutup dan terbatas saja. Nah, tentu berarti infimumnya pasti juga ada dalam interval tersebut ya. Pun dengan supremumnya pasti juga ada dalam interval tersebut. Dan kita tahu bahwa inverse image dari yang ini, karena ini ada di TM ya, maka inverse image-nya T inverse dari infimum TM pasti akan ada di M. Hal yang serupa juga berlaku untuk yang ini. Jadi terbukti deh. Oke, tugas kalian sekarang adalah problem 2.5 di buku utama, referensi utama, nomor 5. Tapi cuma nomor 5 itu cukup tunjukkan R saja yang kompak lokal. Lalu nomor 7 dan nomor 8. Silakan dikumpulkan di e-learning. Dari Malang pergi ke Surabaya, mau bawa pacar, tapi lupa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.